Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah analisis real. Kali ini kita akan berdiskusi tentang barisan monoton dan terbatas. Kita mendiskusikan barisan monoton dan terbatas karena barisan monoton dan terbatas merupakan salah satu sifat barisan yang digunakan untuk menyelidiki bahwa barisan itu adalah konvergen. Kita mulai dengan pengertian barisan naik, turun, dan monoton. Barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan naik kalau memenuhi untuk sebarang bilangan asli n, xn kurang dari sama dengan xn plus 1. Dan dikatakan turun kalau sebarang bilangan asli n berlaku xn lebih dari sama dengan xn plus 1. Karena di situ masing-masing memuat tanda sama dengan, maka ada kemungkinan suatu barisan itu bisa naik sekaligus turun. Nah, suatu barisan yang naik saja tetapi tidak turun, atau turun saja tetapi tidak naik, maka barisan itu dikatakan barisan monoton. Jadi barisan itu monoton, maka mungkin monoton naik, mungkin monoton turun. Kita berikan contoh tentang barisan naik. Barisan yang pertama, kalau kita namakan barisannya adalah X, unsur-unsurnya adalah Xn, maka Xn itu sama dengan N. Untuk setiap N, bilangan asli, maka N itu selalu kurang dari N plus 1, yang mengakibatkan bahwa N kurang dari sama dengan N plus 1. N itu tadi adalah Xn, N plus 1 itu adalah Xn plus 1, sehingga Xn plus 1, Xn kurang dari Xn plus 1. Jadi barisannya adalah barisan naik. Begitu juga seperti ini. 1 kurang dari 1, 2, 2, 3, 3, 3. Berikutnya nanti adalah 4, 4, 4, 4 sebanyak 4. 5, 5, 5 sebanyak 5, dan seterusnya. Perhatikan. Untuk N-nya 1 adalah 1. N2 2, berarti X1 kurang dari X2. X2 kurang dari X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2, maka X2 sama dengan X3. Berarti kita bisa menuliskan yang contoh kedua, X1-nya sama dengan 1 kurang dari sama dengan X2 yang sama dengan 2, berarti ini kan sama dengan 2 juga, sama dengan 2, yang ini adalah X3, maka ini mengakibatkan berlaku demikian. Dan seterusnya, berarti di situ secara umum Xn juga kurang dari sama dengan Xn plus 1. Kemudian A kuadrat A pangkat 3, kalau A-nya lebih dari 1, maka A kuadrat mesti lebih dari 1. Dikalikan yang lebih dari itu mesti juga A kurang dari A kuadrat kurang dari A3, maka juga contoh yang ini Xn yaitu AN kurang dari atau sama dengan AN plus 1 yaitu Xn plus 1. Dengan catatan di situ A-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua adalah barisan turun. Di situ unsur ke N-nya adalah 1/n. Jadi
dari yang tadi n itu kurang dari n plus 1 yang mengakibatkan n kurang dari sama dengan n plus 1, berarti kalau kita punya 1/n maka lebih dari sama dengan 1/n plus 1. Yang ini adalah xn, yang ini adalah xn plus 1. xn lebih dari sama dengan xn plus 1, berarti barisannya barisan turun. Kemudian 1/2, 1/2 pangkat 2. Jadi di sini penyebutnya semakin besar. Pembilangnya 1 terus, berarti ini juga xn lebih dari sama dengan xn plus 1. Berarti juga barisan turun. Kalau B-nya di antara 0 dan 1, maka kalau kita punya B, maka kita B dikalikan B mesti kurang dari B. Kita kalikan B lagi, berarti dikalikan bilangan yang kurang dari 1, akan lebih kecil lagi, dan seterusnya, maka barisan ini juga barisan turun. Perhatikan yang nomor 3. Pada contoh nomor 3, ini tidak turun sebab saya punya misalnya n-nya sama dengan 1. Contoh nomor 3 yang ini, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan negatif 1. Berarti x1 tidak kurang dari x2. Berarti karena ada n sama dengan 1 sehingga x1 tidak kurang dari x2, maka barisannya tidak turun. Tidak naik karena saya punya misalnya n sama dengan 2, x2-nya kan sama dengan negatif 1, x3 sama dengan 1, di mana x2 yaitu negatif 1, kemudian x3-nya adalah 1, ternyata itu tidak berlaku seperti ini. Ini adalah x3. Jadi karena ada n sama dengan 3, sehingga xn tidak lebih dari sama dengan x3, maka barisannya tidak turun, sehingga barisan itu bukan barisan monoton. Nah, secara sama berikutnya juga bukan monoton. Kemudian yang nomor 4 itu tidak monoton. Misalnya n-nya sama dengan 1, ada 7, kemudian x2-nya adalah 6. Berarti ini 7 tidak kurang dari sama dengan 6. Berarti tidak turun. Kemudian x2 kita punya yang ini, x4 sama dengan 1, x5-nya adalah 2, jadi ada n sama dengan 4, sehingga x4 tidak lebih dari x5, berarti tidak turun, sehingga barisannya tidak naik dan juga tidak turun, berarti tidak monoton. Tetapi kalau kita perhatikan ekor ketiga dari barisan yang pertama ini berarti mulainya adalah x4, x5, x6, x7 dan seterusnya. Dan di situ x4 adalah x3 adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti merupakan barisan seperti contoh yang pertama adalah barisan yang monoton, sehingga ekor ketiganya yang pertama ini adalah monoton. Begitu juga contoh yang ini, kalau kita barisan aslinya ini juga tidak monoton, tetapi saya punya misalnya dari ekor kedua, jadi mulainya adalah 1, setengah, 1/3, 1/4, merupakan contoh yang kedua tadi, berarti ini ekornya adalah monoton turun. Kemudian barisan yang nomor 5. Barisan nomor 5 itu kan barisan konstan. 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Berarti
xn sama dengan xn plus 1. Karena xn sama dengan xn plus 1 mengakibatkan bisa kita notasikan juga xn kurang dari sama dengan xn min 1, sehingga barisan ini bisa dikatakan turun. Juga bisa dikatakan naik karena xn bisa kita tulis sebagai lebih dari atau sama dengan xn lebih dari atau sama dengan xn plus 1 berarti barisannya turun. Xn kurang dari atau sama dengan xn plus 1 berarti barisannya naik. Sehingga contoh yang nomor 5 ini adalah barisan naik maupun juga barisan turun. Nah, yang penting di sini adalah tentang kekonvergenan monoton. Jadi, kalau kita punya barisan bilangan real yang monoton, maka barisan itu akan konvergen jika dan hanya jika barisan itu adalah terbatas. Jadi, barisan monoton belum tentu konvergen. Bagaimana barisan monoton yang konvergen? Kalau ada syarat tambahan, yaitu barisan tersebut harus terbatas. Kita ingat dulu, barisan X sama dengan XN dikatakan terbatas jika kita bisa mengatakan bermacam-macam cara kalimat yang berbeda. Terbatas jika kita punya bilangan A dan B sehingga A kurang dari atau sama dengan XN kurang dari atau sama dengan B untuk setiap N. Jadi kalau kita punya bilangan real A dan B sehingga XN-nya terletak di dalam A sampai dengan B, maka barisan itu terbatas. Atau bisa dikatakan, kalau ring dari barisan itu, kita ingat bahwa barisan itu kan suatu fungsi yang domainnya N. Ring dari barisan itu yaitu himpunan semua XN, himpunan di sini dengan N-nya adalah bilangan asli, ini harus merupakan himpunan yang terbatas. Himpunan dikatakan terbatas jika dia punya batas atas dan juga batas bawah. Cara yang ketiga, maka X sama dengan XN itu dikatakan terbatas kalau terdapat bilangan real M yang lebih dari 0 sehingga nilai mutlak XN kurang dari sama dengan M untuk semua N. Ini adalah pengertian barisan terbatas. Jadi kita boleh menggunakan salah satu tentang barisan terbatas. Kemudian yang barisan yang monoton dan terbatas tadi kan konvergen. Nah, kalau barisannya itu konvergen, barisan monoton itu kan bisa naik, bisa turun. Kalau monotonnya adalah monoton naik, maka limit XN sama dengan suprimum dari ringnya barisan tadi. Kalau barisannya monoton turun, maka limitnya sama dengan infimum dari ringnya. Contoh yang nomor 6, kita punya barisannya adalah XN-nya sama dengan 1/akar N. Maka limit dari 1/akar N itu adalah 0. Kita buktikan dengan menggunakan teorema kekonvergenan monoton. Untuk sebarang bilangan asli N, maka akar N itu mesti lebih dari sama dengan 1, akar dari N. Karena sebarang bilangan asli N itu lebih dari 0, dan N kurang dari N plus 1, maka akar N selalu kurang dari akar N plus 1. Perhatikan bahwa karena 1 kurang dari akar N dan kurang dari akar N plus 1, maka kalau kita punya 1, kita bagi dengan 1, akan jadi 1 dibagi dengan 1
lebih dari sama dengan 1 per akar N, lebih dari 1 per akar N plus 1. Nah, perhatikan bahwa akar dari N plus 1 itu mesti lebih dari 0, sehingga seper akar N plus 1 ini juga mesti lebih dari 0. Sehingga kita punya 1 kurang dari seper akar N lebih dari 1 per akar N plus 1 lebih dari 0. Dengan kata lain, barisan tadi merupakan barisan monoton turun. Tadi monoton turun, yang ini monoton turun, di sini adalah terbatas, berarti monoton turun dan terbatas. Karena dia merupakan barisan monoton turun dan terbatas, maka barisan itu konvergen. Karena barisannya monoton turun, limitnya berarti sama dengan infimum dari ringnya. Nah, seper akar N, di mana N anggota N, jadi infimum dari himpunan itu adalah 0. Dengan kata lain, limit dari barisan seper akar N adalah 0. Contoh yang ketujuh, kita punya barisan Y sama dengan YN. Dengan catatan Y1-nya sama dengan 1, YN plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 dikalikan YN ditambah 3. Maka limit dari barisan YN itu adalah 3/2. Kita buktikan dengan menggunakan teorema monoton dan terbatas tadi. Yang pertama akan kita buktikan bahwa barisan Y itu adalah terbatas. Perhatikan, untuk membuktikan barisan ini terbatas akan kita gunakan induksi matematik. Perhatikan, untuk N sama dengan 1, Y1 kan sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1, Y1 lebih dari sama dengan 1. Karena Y1 sama dengan 1, maka Y1 itu kurang dari 2. Dari mana asalnya 2? Terserah ini. Terserah. Boleh mengambil 10, boleh mengambil 100. Tetapi jangan mengambil yang kurang dari itu. Mengapa? Kita harus menganalisis mengapa seperti itu, karena ada YN plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 YN ditambah 3, dengan YN-nya tadi adalah Y1-nya 1. Kita boleh mengambil 2 ini lebih dari 2. Kemudian untuk membuktikan dengan induksi matematik, berarti tadi kan benar bahwa Y1 diapit oleh 1 dan 2. Membuktikan terbatas itu kan kita maunya 1 kurang dari YN kurang dari 2, seperti itu. Berarti untuk N sama dengan 1 ternyata sudah benar. Jika pernyataan itu benar untuk N sama dengan K, maksudnya adalah YK itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, maka akan kita buktikan bahwa YK plus 1 juga lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. YK plus 1 menurut definisi rekursif tadi sama dengan 1/4 kali 2 YK ditambah 3. Karena YK-nya tadi menurut hipotesis kurang dari 2, sehingga pada saat YK kita ganti 2, maka tandanya di sini tidak sama dengan, melainkan menjadi kurang dari, yaitu 1/4 kali 2 dikalikan 2 ditambah 3, yang sama dengan 7/4. 7/4 ini adalah kurang dari 2. Perhatikan bahwa YK-nya itu kan sama dengan, YK-nya tadi kan lebih dari sama dengan 1. Berarti kalau di sini YK itu kan lebih dari 1. Sehingga pada saat YK plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 YK ditambah 3, kalau ini saya ganti YK-nya lebih dari 1, maka ini akan menjadi lebih dari setengah kali 2 kali 1 ditambah 3. Sama dengan 5
per 2. Yang ini juga lebih dari 1. Sehingga YK plus 1 berlaku seperti ini. Karena langkah-langkah di induksi matematik sudah kita lakukan dan logikanya adalah logis, maka terbukti bahwa barisan Y adalah terbatas. Kemudian kita akan membuktikan bahwa barisan Y itu adalah monoton naik dengan menggunakan induksi matematik. Monoton naik berarti apa? Untuk setiap N, Yn harus kurang dari sama dengan Yn plus 1. Tadi untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan 1 berarti kita punya Y1-nya kan sama dengan 1. Y2-nya sama dengan 7/4. 7/4 dari sini maka berlaku Y1 kurang dari sama dengan Y2. Jadi untuk N sama dengan 1 pernyataan ini benar. Kemudian jika pernyataan itu benar untuk N sama dengan K, untuk N sama dengan K maksudnya apa? YK kurang dari YK plus 1. Maka apakah benar YK plus 1 kurang dari YK plus 1 plus 1? Nah, kita uraikan YK plus 1 menurut rumusnya tadi kan 1/4 2YK ditambah 3. Karena di situ YK plus 1 itu menurut hipotesis lebih dari YK, berarti tandanya ini akan menjadi kurang dari. Kalau YK-nya kita ganti YK plus 1. Yang hasilnya adalah YK plus 1 ditambah 1. Ini adalah rumus dari YK plus 1 ditambah 1. Kita kembalikan, YK plus 1 ditambah 1 adalah 1/4 2 kali YK plus 1 ditambah 3. Jadi terbukti bahwa Yn adalah monoton naik. Dari 1 tadi adalah Yn terbatas, yang kedua adalah monoton naik, berarti barisan Y sama dengan Yn adalah naik dan terbatas, sehingga Y adalah konvergen. Karena Yn itu konvergen, terus kita punya Y1. Y1 itu kan merupakan ekor barisan ke-1. Kalau barisan itu konvergen, maka ekornya mesti konvergen, ekor ke berapapun. Y1 merupakan ekor barisan. Barisannya konvergen, berarti barisan Y1 yang unsur-unsurnya berarti Y1 plus N. N-nya yang berjalan, maka ini juga konvergen dan limitnya sama. Jadi limit Yn plus 1 sama dengan limit Yn. Karena dia konvergen, kita bisa memisalkan. Jadi sudah terjamin ada limitnya. Limitnya itu misalnya sama dengan Y, berarti limit Y1 yang sama dengan 1/4 dari 2 Y ditambah 3, tadi rumusnya kan sama dengan 1/4, kan gitu. Y K plus 1 sama dengan 1/4 2 kali YK ditambah 3, kan begini. Nah, kalau YK tadi konvergen, berarti limit dari barisan YK plus 1 sama dengan, karena ini perkalian, berarti sama dengan setengah kali 2 limit dari barisan YK ditambah 3, begini. Nah, ini tadi limitnya sama dengan Y. Yang ini juga sama dengan Y, jadi Y sama dengan setengah kali 2 dikalikan Y ditambah 3, asalnya dari situ. Nah, dari situ maka ketemu nanti Y-nya sama dengan 3/4.
per 2. Jadi terbukti bahwa limit barisan itu adalah 3 per 2. Ini tadi kegunaan barisan monoton dan naik. Jadi merupakan salah satu cara untuk menyelidiki barisan ini. Barisan yang kita selidiki itu adalah konvergen. Barisan ini tidak bisa untuk menyelidiki barisan itu divergen. Saya kira itu untuk materi barisan monoton dan terbatas. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa diterima, dan untuk menambah wawasan tentang barisan monoton dan terbatas, Anda bisa latihan soal-soal pada buku analisis real, soal-soal yang terkait. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.